Bismillah. Hari ini Ahad 24 Safar bertepatan dengan 6 Januari 2013. Akan kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan bahasa Arab tentang syarah ataupun penjelasan Matan Al-Ajrumiyah dari kitab yang kita tulis Al-Fawaqih Asy-Syahiyah. Di pelajaran yang lalu berkata Asy-Syaikh wa aqsamuhu thalathah. Adapun pembagiannya itu menjadi 3. Dan telah kita terangkan bahwa definisi di sini muntaqad, salah dan marjuh. Maka yang benar dhamir hu di sini tidak kembali kepada al-kalam, tetapi kepada kalimat. Maka kalimatlah yang terbagi menjadi 3. Maka kita masuk kepada pelajaran kita. Pembagian yang ketiga ini adalah ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Maka apa itu ism? Definisi dari ism adalah ma dalla ala makna fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zaman. Apa-apa yang menunjukkan kepada dirinya sendiri maknanya itu tanpa disambung dengan waktu. Tidak ada hubungan waktu, baik waktu dalam madha yang dulu ataupun al-hal sekarang ataupun mustaqbal yang akan datang. For example, kita ambil misal Muhammadun dan Zainab dan kitab dan sayyarah. Maka 4 yang saya sebutkan tadi, Muhammad, Zainab, kitab, sayyarah, semuanya adalah ism. Kenapa? Karena semuanya menunjukkan kepada diri-diri mereka masing-masing dari segi makna. Muhammad dan Zainab maknanya nama laki-laki dan nama perempuan untuk orang Arab, nama orang Arab. Dan demikian kitab adalah sebuah buku, mempunyai makna demikian. Dan sayyarah, sebuah alat yang kita tunggangi dengan bahan petroleum ataupun solar yang membawa kita ke tempat tujuan. Mempunyai makna tersendiri, tetapi tidak ada hubungannya dengan waktu. Dan juga ism ini terbagi menjadi 2. Ism yang mudhar, yang maknanya itu jelas, seperti 4 nama yang kita sebutkan tadi dari ism, Muhammad, Zainab, kitab dan sayyarah. Dan yang kedua ism yang mudmar, maknanya yang belum jelas maknanya, seperti kata pengganti dan sebagainya. Adapun ismun yang mudmar di sini juga terbagi menjadi 2 pembagian yang besar. Pembagian yang pertama al-ism al-mubham, nama yang belum jelas. Dan nama yang mubham yang belum jelas ini terbagi menjadi 2. Pertama, ismul mausul, kata pengganti yang bahasa Indonesia demikian, dan ismul isyarah, kata petunjuk. Adapun kata pengganti kita misalkan alladzi, allati, alladani, allatani, alladzina, allati. Yang mana alladzi kata petunjuk untuk satu orang laki-laki, dan allati kata petunjuk untuk perempuan satu orang, alladzani untuk 2 orang laki-laki, allatani untuk 2 orang perempuan, alladzina kata petunjuk untuk plural laki-laki yang lebih dari 2, dan allati plural untuk perempuan yang lebih dari 2. Adapun ismul isyarah, kata petunjuk yang masuk kepada ismul mubham yang belum jelas, maka kita contohkan hada, kata petunjuk dekat, dan dalika kata petunjuk yang jauh, yang semuanya untuk laki-laki. Hadhihi untuk perempuan 1 orang, hadani untuk laki-laki 2 orang, hatani kata petunjuk untuk perempuan 2 orang, haula kata petunjuk untuk plural semuanya, laki-laki dan perempuan. Adapun pembagian besar yang kedua adalah ismul mudmar, ismud dhamir, nama dari kata-kata pengganti. Dan kata-kata pengganti di sini terbagi menjadi 2. Kata pengganti yang munfasil, yang terpisah, yang maknanya bisa dia itu berdiri menjadi kalimat tersendiri. Contohnya ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, hiya, huma, hum, dan sebagainya. Maka ana maksudnya di sini adalah kata pengganti saya sendirian, dan nahnu saya dan yang lainnya banyak, dan anta
untuk kamu seorang laki-laki, dan antum untuk kamu laki-laki yang banyak, dan anti untuk kamu perempuan dan sebagainya. Maka di sini kita katakan munfasil bisa berdiri sendiri. Kita contohkan di dalam kalimat misalnya ataupun jumlah, ana salafi ataupun ana muslimun. Maka ana di sini adalah dhamir yang dia itu munfasil, bisa berdiri sendiri, dan di i'rabnya dia adalah mubtada. Ana muslimun, maka saya seorang muslim, dan muslim di sini khobar dari ana. Berbeda dengan dhamir yang kedua. Maka pembagian ismu dhamir yang kedua adalah dhamir yang muttasil, yang berhubungan dengan atau bersambung dengan fi'il yang lainnya, ataupun dengan huruf, ataupun dengan ism sama sekali. Misalnya dengan fi'il Allah menyatakan, ataupun kita kasih misal untuk lebih jelas lagi, ucapan-ucapan kita masuk kepada fi'il madhi, misalnya kalimat kharaja, keluar. Maka kita katakan kharajtu, saya keluar. Kharajna, kami keluar. Kharajta, kamu keluar, laki-laki satu orang. Kharajti, kamu perempuan, keluar satu orang. Maka di sini kharajtu, kharajna, kharajta, kharajti, dhamirtu, ta'ti di sini adalah dhamir yang muttasil, yang berhubung dengan fi'il kharaja, dan tidak bisa berdiri sendiri dia di sini. Berbeda dengan tadi dhamir yang munfasil, ana muslim dan sebagainya. Maka dari misal-misal yang kita sebutkan tadi, Muhammad dan ismun mausul alladhi, dan ismun isyarah hada, dan ismud dhamir munfasil ana nahnu, dan ismun dhamir muttasil tu di kalimat kharajtu, dan na di kalimat kharajna. Maka ini semuanya adalah ism. Karena apa? Menunjukkan makna kepada diri mereka masing-masing, dan tidak berhubungan dengan zaman, tidak berhubungan dengan waktu. Kemudian berkata Syekh, ismun wa fi'lun. Maka waw di sini, wa fi'lun, waw di sini adalah waw huruf atf, bukan waw al-istinafiyah yang berada di awal jumlah ataupun awal kalimah yang memberikan makna pendahuluan. Tidak mempunyai makna di situ, tetapi hanya sekedar pendahuluan. Tapi di sini wawnya waw atifah. Makanya fi'il, kalimat yang setelah waw atifah di sini diatofkan, dihubungkan kepada jumlah yang sebelumnya, kepada ism, ismun wa fi'lun. Kenapa kita katakan atifah? Dikarenakan ada qarinah, kalimat ini mengikuti kalimat yang sebelumnya, yakni fi'il ini mengikuti ism yang sebelumnya. Karena pembahasan Syekh di sini membahas tentang kalimat itu menjadi 3 bagian. Disebutkan yang pertama ism, dan apa yang setelahnya, dan fi'il. Itu yang diinginkan waw di sini, waw atifah, waw penghubungan, sehingga fi'lun di sini pun i'rabnya sama dengan ism. Dikarenakan ma'tuf, karena waw atifah memberikan makna al-ataf wal ma'tuf yang sama dengan harakatnya. Adapun fi'lun definisinya adalah madalla ala makna fi nafsihi waqtarana bi zaman at-talatah. Maka apa-apa yang menunjukkan kepada dirinya tetapi berhubungan dengan 3 zaman, 3 waktu. Waktu yang ketiga ini, yang pertama adalah al-madha ataupun past tense. Seperti fi'il madhi. Kita misalkan safara Muhammadun ila Makkah. Maka kita artikan di sini, dan poin pendalilnya adalah safara fi'lun madhi. Maka kita artikan di sini telah safar. Siapa? Muhammad ke Mekah. Diartikan telah safar, kenapa? Karena memberikan makna zaman yang lalu. Karena kan fi'lun madhi di sini. Maka poinnya safara fi'lun madhi adalah fi'il yang menunjukkan waktu. Waktunya kapan? Telah lampau, past tense. Jadi yang kedua, zaman yang hadir. Jadi memberikan makna zaman yang hadir. Di sini seperti fi'lun mudhari' yang bermakna present tense, bermakna dilakukan zaman sekarang. Lalu apa qarinah yang bisa memberikan makna zaman sekarang? Dengan qarinah yang memberikan makna zaman sekarang adalah kembali kepada siyaqul kalam, kepada kalimat. Contohnya, di saat kita bersama belajar di kelas,
pelajaran bahasa Arab. Kemudian salah seorang berkata, nadrusul lughatal arabiyyah, yang maknanya kita semuanya belajar bahasa Arab. Apa yang diinginkan di sini di fi'il mudhari' di sini? Sekarang ataupun yang akan datang ataupun yang telah lampau? Kita jawab sekarang. Qarinahnya apa? Siyaqul kalam, dari jumlah yang difahami. Karena mereka belajar bareng semuanya di kelas belajar bahasa Arab, maka dia katakan nahnu ataupun nadrusu lughatal arabiyyah, kita belajar bahasa Arab. Kapan? Di waktu dia berbicara. Ataupun jika tidak dipahami dengan siyaqul kalam, kita masuk kepada beberapa qarinah-qarinah lain dengan kalimat al-an atau zalhin dan sebagainya. Maka kita katakan misalnya nadrusul lughatal arabiyyah al-an, maka kita belajar bahasa Arab sekarang. Ini qarinah dengan adanya kalimat al-an ataupun zalhin. Nahnu nadrusul lughatal arabiyyah zalhin, sekarang. Dan juga bisa memberikan makna yang ketiga, mustaqbal, future tense. Di dalam permasalahan yang mustaqbal di sini masuk juga fi'lun mudhari', sehingga fi'lun mudhari' masuk kepada hadir dengan qarinah tadi kalimat al-an ataupun dalhin ataupun siyaqul kalam. Dan bisa juga fi'lun mudhari' di sini mengandung makna yang akan datang. Apa qarinahnya? Muqtarin bi harfi at-tanfis, berhubungan dengan huruf tanfis seperti sin, saufa, dan juga kembali kepada siyaqul kalam. Kita ambil misal, sayandamu zalimu, maka akan menyesal seorang yang zalim, orang yang mendolimi saudaranya kaum muslimin, baik tentang pendoliman ini mengambil hartanya ataupun mencela nama baiknya dan sebagainya. Maka kalimat yandamu zalimu dipahami bukan sekarang, tetapi yang akan datang. Dikarenakan apa? Dikarenakan hari kiamat penghisabannya akan ada. Maka kita pahami di sini yang akan datang dari siyaqul kalam. Atau dengan qarinah, misalnya sayandamu az-zalimu, akan menyesal orang yang zalim itu dengan sin at-tanfis. Dan demikian juga dihilangkan sin dan tanfis, ada qarinah lain dihubungi dengan waktu yang akan datang. Misalnya contohnya yandamu zalimu fi yaumil qiyamah, maka kita katakan akan menyesal orang yang zalim itu di hari kiamat kelak, karena dihubungi dengan yaumul qiyamah, hereafter, bukan sekarang tetapi waktu yang akan datang. Dan bisa juga masuk kepada waktu zaman yang akan datang adalah fi'il amr, seperti berkata seorang ustadz, mudarris di kelas kepada seorang murid yang lalai di dalam kelas, tidak menghafal dan juga tidak CBSA, tidak aktif, dia menghayal ataupun dia masyghul, sibuk dengan apa-apa yang ada pada dirinya, dengan menggambar dan sebagainya. Akhirnya marah si guru tersebut dan berkata, ukhruj minal fasli, keluarlah dari kelas wahai orang yang lalai. Maka kalimat ukhruj di sini fi'il amr, di sini memberikan makna mustaqbal, yang akan datang. Kenapa? Karena keluarnya murid tersebut setelah ucapan guru tersebut dalam lafaz fi'il amr, ukhruj. Sehingga di sini maknanya adalah makna yang akan datang. Maka selesailah definisi dari fi'il. Kemudian Syekh berkata, wa harfun ja'a li makna, dan waw di sini waw ataf, dan harf definisinya adalah ma dala ala makna ma'a ghairihi walam yaqtarin bi zaman. Maka di sini beda antara isim dengan fi'il itu. Kalau huruf di sini menunjukkan makna tetapi dengan syarat ma'a ghairihi, indimam bi ghairihi, disambungkan dengan kalimat yang lain setelahnya ataupun sebelumnya. Dia memberikan makna dalam keadaan berkesendirian. Untuk contohnya misalnya kalimat min dan kalimat ila. Maka min, jika orang berkata kepada kita tanpa isim dan tanpa fi'il, hanya huruf saja, min, maka apa yang diberikan makna di sini? Maka min di sini tidak mempunyai makna. Tetapi di saat digabung dengan huruf
ataupun kalimat yang lain seperti jitu minal masjid, aku datang ataupun telah datang dari masjid. Maka di sini min di sini mempunyai makna yang jelas. Dikarenakan min di sini maknanya adalah ibtida, aku datang dari masjid. Begitupun ila dan an wa ala dan semua huruf-huruf yang lainnya memberikan makna jika digabung dengan yang lainnya. Ini definisi dari huruf. Kemudian disebutkan wa harfun jaa li makna, dan huruf yang mempunyai makna. Maka di sini pentakyidan ataupun limit dari Syekh untuk membedakan antara huruf ma'ani dengan huruf mabani. Maka huruf itu terbagi dua, barakallahu fikum, ada huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf ma'ani seperti yang Syekh inginkan di sini, seperti min, ila, an, ala, fi, ruba, waba, wakaf, walam. Semuanya mempunyai makna tersendirian jika digabung dengan kalimat yang lain. Dan keluar dari itu adalah huruf yang mabani, disebut juga huruf tahajji ataupun huruf hijaiyah. Yang mana huruf-huruf tersebut dia itu pembuat satu kalimat. Seperti contohnya Muhammad. Antara mim dan ha dan mim dan dal di sini yang 4 di sini tidak mempunyai makna. Dan begitupun kalimat nama kita misalnya Said. Sin dan ain dan ya dan dal di sini juga tidak mempunyai makna, dinamakan huruf hijai. Maka dibedakan oleh Syekh yang diinginkan di huruf di sini adalah ja' bil makna, keluar dengan huruf hijai. Untuk contoh kasus kita misalkan dari ayat Al-Qur'an untuk lebih jelas, huruf kaf dan lam. Di mana kaf dan lam di sini akan kita masukkan kepada Al-Qur'an dan lihat bedanya. Huruf kaf dan lam di ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 185, Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalimat kullu di sini dimaknakan seluruh jiwa akan menemui mati, maka kullu di sini kaf dan lam huruf mabani yang membentuk kalimat kullu, kaf dan lam. Tidak ada maknanya kaf sendiri dan lam sendiri tidak ada maknanya. Berbeda dengan kaf yang masuk kepada ayat Allah di surat Al-Furqan. Allah menyebutkan am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am. Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang tidak mempunyai hidayah, orang-orang kafir, musyrik yang hidup di dunia ini seperti binatang, makan dan minum tanpa beribadah. Allah katakan, apakah mereka itu kebanyakan mempunyai akal ataupun mempunyai pendengaran? Mempunyai, tetapi apa? Inhum illa kal an'am. Kecuali mereka itu seperti kal an'am. Dan kaf yang di sini maknanya bukan mabani tetapi ma'ani, mempunyai makna tasbih ataupun permisalan. Sehingga kaf di dalam Al-An'am beda dengan kaf di dalam kullu. Maka kaf di dalam Al-An'am maknanya adalah menyerupai hewan ternak. Dan begitupun di dalam ayat-ayat yang lain. Allah menyatakan misalnya di dalam surat Al-Ibrahim, hada balaghun linnas wal yunzaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahidun wal yadhakkara ulul albab. Di dalam surat Ibrahim di sini lihat kepada lam yang banyak sekali. Lam yang pertama hada balaghun linnas. Lam di sini mempunyai makna khusus, bukan mabani tapi ma'ani. Apa? Lil ikhtisas. Hada balaghun khusus untuk manusia. Dan kalimat wal yunzaru, lam di sini dan wal ya'lamu dan liyadzakkara adalah lam ta'lil. Bermakna agar. Yani ini adalah balagh, peringatan untuk manusia agar diingatkan dan diketahui. Ini yang dimaksudkan lam di sini, lam di ta'lil, bermakna agar. Maka dari misal-misal di sini kaf dan lam di dalam kalimat kullu nafsin di sini mabani. Karena kullu di sini tidak mempunyai makna kecuali jika digabungkan kaf dan lam di sini sebagai pembentuk kalimat kullu setiap. Adapun kaf di dalam kal an'am dan lam di dalam liyungdaru, liya'lamu, liyadzakkara dan linnasi, lam di sini mempunyai makna, yakni huruf ma'ani. Maka kita cukupkan di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.